Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Antropos, Ibnu Rus adalah seorang filosof Chamberlain, ahli ilmu Al-Quran, serta ahli ilmu kealaman seperti fisika, kedokteran, biologi, dan astronomi. Ia dikenal di barat dengan nama Averroes, tapi namanya yang lengkap adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus. Ibnu Rus lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan meninggal di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Ibnu Rus berasal dari sebuah keluarga terpelajar yang berkebangsaan Spanyol yang terkemuka sejak beberapa generasi di atasnya. Keluarganya terkenal alim dalam ilmu fikih. Kakeknya seorang konsultan hukum serta menjadi qadhi dan imam masjid besar Cordoba. Sedangkan ayahnya juga seorang qadhi, Al-Hafiz Abu Muhammad Ibnu Rus, merupakan salah seorang gurunya. Begitu pula Ibnu Juhur. Bahkan boleh dikata bahwa buah pikiran dan kejeniusan gurunya ini mengalir cukup deras ke dalam tubuh Ibnu Rus. Ibnu Rus hidup dalam situasi politik yang sedang berkecamuk. Ia lahir pada masa pemerintahan Al-Murafiyah yang digulingkan oleh golongan Al-Muhadiyah di Marrakushi pada tahun 542 Hijriah yang menaklukkan Cordoba pada tahun 543 Hijriah. Gerakan Al-Muhaidiyah itu sendiri dimulai oleh Ibnu Tumar yang menyebut dirinya sebagai Al-Mahdi. Pada tahun 548 Hijriah, Ibnu Rus berada di Maroko, di mana ia diperkirakan berada di sana dalam rangka mengembang tugas yang dipikulkan oleh Al-Muhad Abdul Mu'min. Juga diketahui lewat keterangan de Cailo bahwa ia melakukan pula observasi astronomi di sana. Jadi kemungkinan besar pada saat itulah ia menulis sebuah komentar tentang metafisika sewaktu menyatakan mengenai riset-riset yang mesti dilakukan terhadap gerak planet-planet untuk memperoleh astronomi yang bersifat fisis, tak hanya matematis. Tahun 578 Hijriah di Maroko, ia menggantikan kedudukan Ibnu Tufail sebagai kepala tabib dokter istana Abu Yaqub Yusuf. Kemudian diterima di kantor kepala qadhi hakim agama Islam Cordoba. Sumbangan Ibnu Rus pada bidang filsafat, kedokteran, dan teologi sangatlah banyak dan hanya dapat disejajarkan dengan sumbangan Al-Farabi dan Ibnu Sina, dua tokoh timur yang menyainginya. Meskipun begitu, Ibnu Rus lebih unggul dalam 3 masalah fundamental, yakni kemahirannya menguraikan dan menafsirkan pemikiran Aristoteles, kontribusinya terhadap bidang jurisprudensi fikih berupa 2 buah karya penting yang salah satunya masih ada hingga kini, dan sumbangannya yang sangat signifikan pada bidang teologi atau ilmu kalam. Ibnu Rus dikenal pula sebagai seorang perintis ilmu kedokteran umum serta perintis mengenai ilmu jaringan tubuh, histologi. Ia pun berjasa dalam bidang penelitian pembuluh darah serta penyakit cacar. Buku karangannya Al-Kulliyat fil Atib yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Bonacosa, seorang Yahudi dari Padua, sebagai Collegiate, merupakan ikhtisar kedokteran yang terlengkap untuk zamannya dan diterbitkan di Padua pada tahun 1255 Masehi. Salinannya dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama General Rules of Medicine.
sempat dicetak berulang kali di Eropa. Ibnu Rushd dikenal pula sebagai pengkritik Ibnu Sina yang paling bersemangat. Meskipun ia tetap respek terhadap karya-karya medis pendahulunya tersebut, seperti yang terlihat dalam komentarnya berupa syair medis yang berjudul Al-Urjusa fi At-Tib. Ia juga amat tertarik dengan gagasan-gagasan Al-Farabi tentang logika dan malahan kerap kali memberinya inspirasi. Selain masyhur sebagai seorang dokter, ia juga dikenal sebagai seorang ahli matematika, hukum Islam, dan juga seorang filosof yang brilian. Sejarah mencatat pembelaan cemerlang yang dilakukannya dalam menangkis serangan Al-Ghazali yang menuding para filosof telah sesat dan karenanya menjadi kafir. Pertarungan seru dapat kita baca pada bukunya yang berjudul Tahafut al-Tahafut. Karyanya yang berjudul Bidayatul Mujtahid merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa ia juga seorang ahli dalam bidang jurisprudensi Islam. Ia juga seorang polemis yang tajam penanya dan kuat rasionya, karena karya-karyanya dalam bahasa Arab kira-kira ada 78 buah yang masih tetap tersimpan dan terawat baik di perpustakaan Escurial di Madrid, Spanyol. 20 buah di antaranya adalah tentang kedokteran dan 4 buah mengenai astronomi. Di dunia barat, Ibnu Rushd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir Thomas Aquinas. Banyak orang yang mendatangi Ibnu Rushd untuk mengkonsultasi masalah keilmuan. Ibnu Rushd memiliki peran yang sangat besar sekali pengaruhnya di Eropa, sehingga menimbulkan gerakan Averroisme yang menuntut kebebasan berpikir. Berawal dari Averroisme, inilah lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi di Eropa. Buku-buku karangan Ibnu Rushd kini hanya ada salinannya dalam bahasa Latin dan banyak dijumpai di perpustakaan-perpustakaan Eropa dan Amerika. Dalam sejarah hidupnya, ia pernah mengalami pembuangan ke Lucena, dekat Cordova, akibat fitnah. Ia dituduh murtad dan menghina kepala negara, tapi kemudian dibebaskan atas tekanan dan desakan-desakan tokoh-tokoh terkemuka pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian, ia kembali diasingkan ke Maroko, lagi-lagi karena fitnah, hingga meninggal di sana pada bulan Safar 595 Hijriah. Jenazahnya kemudian dibawa ke Cordova, tempat pemakaman Ibnu Arabi, seorang mistikus muda, dan dimakamkan di sana.